Oke, selamat pagi. Hari ini kita masuk PHP yang ke-10. Kita belajar bagaimana cara merancang halaman login admin dan halaman administrator. Kalau kita lihat di sini, tujuannya adalah untuk merancang halaman login admin dan membuat kode program login admin serta merancang tampilan halaman administrator. Kita lihat algoritmanya gitu ya. Algoritmanya yang pertama rancang database dan tabel, di mana nanti nama databasenya kita gunakan adalah PHP 10, nama tabelnya adalah login, sedangkan field yang kita gunakan username dan password gitu ya. Nah di sini username dan password. Kita buat tipe datanya varchar, panjangnya kita buat 30. Lalu kita isi datanya. Untuk username-nya kita buat sini medicom, sedangkan passwordnya kita buat darat. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita akan rancang tampilan untuk login.php. Ini tampilannya gitu ya. Kita buat nanti di sini ada namanya, judulnya login admin, username dan password. Kita buat nama objeknya tuser dan tpass. Tombolnya ada login dan batal. Baru kita atur dia metodenya, di mana metode yang kita gunakan adalah post, sedangkan actionnya simpan underscore login.php. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita buat kode program untuk menyimpan loginnya, di mana nanti nama filenya kita buat adalah simpan underscore login.php. Tadi kita buat sini actionnya adalah simpan underscore login.php. Jadi ke sini kita, oke. Ini kode programnya gitu ya. Oke. Langkah yang keempat, kita akan merancang halaman menu administrator, di mana nanti nama filenya kita buat adalah menu. Itu langkah yang keempat. Baru di sini namanya logout. Kita tandai nanti bacaan logout. Baru pada bagian link nanti kita ketik logout.php. Langkah yang kelima, kita akan membuat kode program keluar, yaitu nama filenya adalah logout.php. Jadi ini kode programnya. Oke. Kalau sudah, langsung aja kita lihat bagaimana cara pengerjaannya. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita aktifkan yang namanya si start Apache kita. Oke, seperti ini udah running dia. Kemudian kita aktifkan di sini yang namanya MySQL DNT atau MySQL D. Oke. Baru kita aktifkan web browser. Kita aktifkan web browser. Oke, kita ketik di sini pada address barnya localhost php myadmin, localhost/php myadmin. Kita enter. Ah, ini dia. Oke. Di sini sudah ada saya rancang database kita tadi. Kita buat nama databasenya adalah PHP 10. Sedangkan tabelnya adalah login. Ini dia, kita buat nama tabelnya login. Ada di sini filenya, ada dia username dan password, tipe datanya varchar. Kalau kita lihat, kita browse di sini, ada di sini isinya, username-nya adalah medicom, sedangkan passwordnya kita buat di sini adalah darat. Seperti ini. Sudah kita rancang database dan tabelnya. Nama database-nya kita buat PHP 10, nama tabelnya adalah kita gunakan yang namanya login. Kalau sudah kita rancang, kita aktifkan Dreamweaver kita. Oke, kita ke Dreamweaver. Oke, kita rancang formnya. Di sini saya buat login admin. Oke, ini dia username, ada sini password. Baru kita buat di sini dia untuk nama objeknya. Oke, kita buat sini adalah tuser. Oke, ini kita lihat namanya adalah tpass. Oke, ini dia tpass. Oke, baru ada sini tombol login dan tombol batal. Kita hapus sini. Oke, saya hapus ini. Baru kita atur actionnya, caranya tandai formnya. Tandai formnya ada di sini action, namanya adalah simpan underscore login.php. Kita buat di sini metodenya adalah post. Oke, kita Ctrl S. Oke, kemudian kita akan membuat kode program simpan login. Oke, ini sudah ada saya buat kode programnya. Seperti ini gitu ya. Oke. Yang pertama kita buka tag PHP, ini tag PHP-nya. Baru kita buat koneksinya MySQL Connect.
Kita aktifkan database-nya MySQL underscore select underscore db buka kurung PHP 10. Baru kita buat string user, string pass gitu ya, string user dan string pass. Baru di sini kita buat string cari sama dengan MySQL underscore query buka kurung select bintang from login where username string user and password string pass. Baru kita buat string JLH sama dengan MySQL underscore name underscore rows string cari. Kita uji if string user sama dengan kosong atau sama dengan petik ganda 2 kali or string pass sama dengan petik ganda 2 kali. Buka kurung kurawal echo username dan password harus diisi, artinya kalau kosong kita buat username dan passwordnya. Kalau dia kosong, maka nanti kita kembali ke halaman login.php. Baru kita keluar gitu ya, tutup kurung kurawal. Kita uji lagi, else if string JLH lebih kecil sama dengan 0. Oke, buka kurung siku, echo, username dan password salah. Artinya, kalau dia lebih kecil sama dengan 0, artinya tidak benar, tidak pas dia username dan password yang kita gunakan. Else if string JLH lebih besar sama dengan 1, oke. Else if string JLH lebih besar sama dengan 1. Kalau dia benar nanti kemana kita? Maka kita beralih ke halaman menu titik PHP. Maka kita buat di sini dia include buka kurung menu titik PHP. Oke, itu dia untuk kode programnya. Jadi ini hanya 23 baris, silakan dipahami gitu ya. Setelah kita buat kode program simpan login, baru kita buat kode program untuk kita rancang halaman menunya. Oke. Di sini ada desainnya, kita buat dalam bentuk tabel. Ada sini menu administrator. Baru kita ada home, ada profil, ada fasilitas, ada pendaftaran dan ada logout. Oke. Sekarang kita akan membuat dia supaya nanti ada link di bacaan logoutnya. Bagaimana caranya? Kita blok dia logoutnya. Oke. Pada bagian properties di sini ada link, ini ada linknya. Kita ketik nanti di sini adalah logout.php. Oke, seperti ini dia. Kalau sudah kita Ctrl S. Berarti kita buat dia kode program logout. Yang berikutnya adalah kita akan membuat kode program logout. Caranya kita Ctrl N nanti. Ini ya kode program untuk logoutnya. Buka tab PHP, baru kita mulai sessionnya. Baru session underscore destroy, inilah untuk keluar gitu ya. Kita buat dia pesannya, echo petik ganda Anda sudah logout. Oke, tutup PHP nya. Oke, kalau sudah selesai kita jalankan. Oke, kita kembali ke web browser kita. Oke, kita kembali ke web browser. Kita ketik di sini apa mau kita ketik Kak? Kita ketik nanti di sini adalah localhost. Yang kita jalankan yang pertama adalah login.php. Login.php. Ini dia. Kita masukkan username-nya adalah Medicom. Oke, kita masukkan Medicom. Passwordnya kita buat di sini adalah darat. Oke. Kalau sudah kita klik login, seperti ini. Kalau benar ke sini dia. Bagaimana kalau salah ya kan? Kita buat misalnya yang salah. Oke, saya buat sini salah. Oke. Maka di sini dia muncul pesan nanti adalah username dan password salah. Bagaimana kalau kita buat yang kosong? Oke, kita kosongkan. Kita login. Maka di sini dia username dan password harus diisi. Jadi kita boleh yang benar. Oke, kita buat sini Medicom. Passwordnya adalah darat. Oke, artinya Medicom jalan darat. Kalau sudah kita klik login gitu ya. Kita klik login, ini tampilannya. Kemudian kalau kita sudah login ya kita ya jangan lupa logout gitu kan. Maka kita klik di sini logout. Oke, maka nanti muncul pesan Anda sudah logout. Jadi seperti itu dia membuat kode program login dan logoutnya. Itu untuk PHP yang ke-10. Silakan nanti diulang-ulangi dan silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan bisa berhasil gitu ya. Oke. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.